Kaisar Perang, Bab 301-310. Bab 301, Manfaat yang di luar nalar, Novel Tun. Xiao Yuan merasakan kekuatan yang meluap di dalam tubuhnya dan menerobos tingkat origin lapisan ketiga. Keuntungan merasakan hukum ilahi secara langsung sangat bermanfaat bagi kultivasinya, walaupun Xiao Yuan tidak dapat mengerti apapun namun selama itu baik maka dia harus berterima kasih. Luar biasa, harta di dalam tubuhmu itu sangat menakjubkan, lebih baik kau tidak mengatakannya kepada siapapun. Manusia memang tidak bersalah tetapi harta yang berharga menjadi sumber masalah, kata pria itu dengan santai. Terima kasih atas pembelajaran yang senior berikan. Xiao Yuan membungkuk dan memberi hormat dengan tulus. Pria itu melihat ke arah langit dan berkata, waktu yang aku punya sudah tidak banyak, katakan pada istrimu kalau kami sangat merindukannya dan selamat atas pernikahannya. Pria itu mengangkat tangannya dan tanah mulai berguncang, dari kejauhan sebuah cahaya merah melesat ke arah mereka dan bis di sekitarnya meraung ke atas langit. Asteris bang, asteris. Cahaya merah itu adalah sebuah pedang yang memiliki tekanan yang mengerikan, pedang itu berhenti tepat di depan mereka dan menancap di tanah dengan kuat. Aku tahu bahwa kedatanganmu kemari untuk mencari artifak, pedang ini adalah artifak terbaik di wilayah terlarang dan berasal dari dunia yang lebih tinggi. Pria itu melanjutkan, pedang ini bermandikan dengan darah naga dan menyerap esensi dari naga sejati. Pedang ini hampir mustahil untuk dihancurkan mengingat karakteristiknya yang hampir mirip dengan naga sejati. Bagi kultivator pedang ini merupakan harta yang tidak ternilai dan sangat cocok digabungkan dengan mata iblis itu. Xiao Yuan membeku di tempatnya dan tidak tahu harus bereaksi apa. Kenyamanan yang diberikan ayah mertuanya ini membuat jantungnya ingin melompat keluar karena senang. Pria itu mencabut pedangnya dan sebuah bola mata muncul di tangannya. Dia dengan paksa mengambilnya dari dalam cincin ruang milik Xiao Yuan dan menyatukannya dengan pedang. Gelombang aura mulai menyebar dan kekuatan jiwa meledak dengan gila. Dalam sekejap kedua harta ini sudah menyatu dan memancarkan tekanan yang mengerikan. Namun dengan cepat ayah dari Lei Yunting sedikit menambahkan beberapa arai ukiran yang kecil. Fluktuasi aura dari pedang itu perlahan mulai menghilang dan seolah hanya artifak tingkat origin, segera pria itu melemparkannya ke arah Xiao Yuan. Xiao Yuan menangkapnya dengan satu tangan dan merasakan tekanan yang luar biasa, dia berlutut di tanah dan di kepalanya sekilas bayangan naga yang melihatnya dengan niat membunuh yang mengerikan. Ayah Lei Yunting memegang kepala Xiao Yuan dan perlahan api hitam kekacauan keluar dari dalam tubuh Xiao Yuan. Api ini adalah pecahan kecil dari api milikku dan tidak seharusnya berada di dunia ini. Sebelum terjadi hal yang buruk maka aku harus mengambilnya kembali, kata ayah Lei Yunting dengan santai. Dia sudah mengawasi Xiao Yuan untuk waktu yang lama dan tahu segalanya. Api hitam ini mengandung aura penghancur dari ki kekacauan, jika dibiarkan terlalu lama akan menjadi masalah besar ke depannya. Singkatnya Xiao Yuan adalah sebuah bom yang dapat menghancurkan dunia kapan saja, jika Xiao Yuan mati maka api hitam ini akan meledak dan tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang bisa menghentikannya. Selain dirinya sendiri tidak ada satupun orang yang bisa berurusan dengan ki kekacauan yang sangat kuat. Daripada dirinya kerepotan di masa depan akan jauh lebih baik untuk menghilangkan masalah lebih awal. Xiao Yuan sendiri tidak memiliki komentar, pemilik yang sebenarnya sudah mengambilnya dan dia tidak memiliki hak untuk menahannya. Walaupun perkembangan dunia di dalam tubuhnya akan terhenti dan dia tidak bisa menggunakan teknik siklus kekacauan, itu bukan masalah besar karena sejak awal Xiao Yuan tidak dapat mengendalikannya. Sudah waktunya bagiku untuk pergi dan aku sudah meninggalkan teknik pedang yang aku banggakan di dalam laut kesadaranmu. Pelajarilah terlebih dahulu sebelum kau melangkahkan kakimu di dunia yang luas. Itu akan sangat bermanfaat untukmu ke depannya, kata pria itu dengan tegas dan tubuhnya mulai meredup. Anak ini sungguh sangat berterima kasih. Xiao Yuan berlutut di tanah dan memberikan penghormatan. Bakatmu memang buruk tapi kekuatan tidak dinilai dengan bakat. Ambil semua manfaat di depanmu dan jangan menyia-nyiakan peluang, di masa depan kau mungkin akan dihadapkan dengan kesulitan dalam memilih. Jangan mati terlalu cepat dan membuat putriku bersedih karena mendengar kematianmu. Sosok yang luar biasa itu menghilang dari penglihatan Xiao Yuan dan kendalinya terhadap dunia liontin emas kembali. Xiao Yuan bersumpah akan memperjuangkan harapan pendahulunya, sekarang dia mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan pandangannya tentang dunia semakin meluas. Segera dia menyimpan pedangnya ke dalam dunia liontin emas dan pergi keluar. Xiao Yuan tidak sabar untuk mencerna semua manfaat dan memberitahu Lei Yunting tentang pertemuannya dengan ayahnya. Bab 302, Pulang Bawa Hadiah. Setelah beberapa waktu akhirnya Xiao Yuan keluar dari wilayah terlarang dan kembali ke istana miliknya. Di sana Qin Yue dan Kailin sudah tiba bersama Fu Ling, mereka berdua seharian berkeliling dan menikmati suasana istana yang megah. Lei Yunting merasakan kedatangan Xiao Yuan dan mengerutkan keningnya, dia tahu bahwa Xiao Yuan masuk ke dalam wilayah terlarang dan terakhir kali dirinya belum puas untuk melihat keajaiban di sana. Xiao Yuan berjalan ke arah mereka dan berkata, apakah kalian sudah selesai melihatnya? Qin Yue dan Kailin mengangguk dan terlihat sangat puas, tempat ini sangat bagus. Kecuali ukurannya yang sangat luas, istana ini sangat nyaman untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Lei Yunting mengerutkan keningnya dan berkata, kenapa suami tidak membawa kami bersama ke wilayah terlarang? Bukankah waktu itu kau pergi? Terlebih ini adalah hal yang mendadak. Aku tidak menyangka kalau Bing bisa membuka penghalangnya dengan paksa, kata Xiao Yuan dengan jujur.
Hah, kalau begitu lain kali ajak kami pergi, terakhir kali kita berdua mendapatkan kemalangan di sana dan aku masih ingin melihat hal baik di wilayah terlarang. Lei Yunting berkata dengan jujur. Benar sekali, bukankah itu tempat pertemuan pertama kita? Kata Qin Yue dengan jujur. Baiklah, aku di sana bertemu dengan seseorang yang luar biasa, kata Xiao Yuan dengan wajah yang takjub. Siapa? Tanya mereka bertiga secara bersamaan. Ayahmu, kata Xiao Yuan sambil melihat Lei Yunting. Jangan membuat lelucon seperti itu. Lei Yunting melambaikan tangannya dan tidak percaya. Aku serius, dia mengajariku beberapa hal dan memberikan hadiah, terlebih dia menjelaskan semuanya kepadaku kenapa kau bisa berada di tempat ini. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Xiao Yuan menceritakan semuanya tanpa menutupi apapun. Ada banyak hal yang tidak dapat mereka pahami namun mereka tahu bahwa ayah dari Lei Yunting merupakan sosok yang menciptakan dunia dan memiliki kekuasaan penuh atas jalan surga. Lei Yunting meneteskan air mata dan tersenyum bahagia setelah mendengar perkataan Xiao Yuan. Awalnya dia tidak terlalu senang untuk pergi dan sekarang dia tahu alasan sebenarnya mengapa dia ditempatkan di dunia kecil ini. Orang tuanya sama sekali tidak mengabaikannya namun karena keterbatasan prinsip dunia di tempat itu membuatnya harus menjalani latihan agar bisa berdiri di sana. Jika mereka tidak melakukannya maka dia akan ditekan oleh prinsip dunia yang jauh lebih kuat dan mati mengenaskan. Jika dirinya harus ditempatkan di posisi yang sama maka Lei Yunting juga tidak akan ragu mengirim anaknya pergi demi keselamatannya. Jadi dia tidak memiliki alasan untuk membenci mereka dan akan menerima mereka dengan hati terbuka. Tapi mengapa ayahku tidak langsung menemuiku? Tanya Lei Yunting dengan pelan. Kekuatan senior terlalu kuat dan yang datang kemari hanyalah klon miliknya, tapi senior memberikan ucapan selamat kepada kita berempat dan membuatku menerobos tingkat origin lapisan ketiga. Senior juga memberikan sedikit pengajaran tentang teknik pedang yang luar biasa. Mungkin senior ingin melihatmu secara langsung, kata Xiao Yuan dengan jujur. Kailin memeluk Lei Yunting dan berkata, kakak harus berlatih lebih giat, mungkin ayahmu ingin memotivasimu agar kau tidak bermalas-malasan. Qin Yue mengangguk dan ikut senang jika Lei Yunting mendapatkan kabar baik ini. Sekarang mereka adalah keluarga dan Lei Yunting bisa dianggap sebagai istri pertama, sebagai saudari yang baik maka dia juga ikut senang jika mereka senang. Xiao Yuan tersenyum dan semuanya sesuai dengan dia harapkan, mereka bertiga sangat akur dan memiliki ikatan yang baik. Hal ini membuatnya senang sekaligus lega melihat istri-istrinya bahagia. Xiao Yuan memberikan api bumi teratai hijau kepada Kailin, untuk memurnikannya Lei Yunting memutuskan untuk membantunya. Sedangkan Qin Yue menemani Xiao Yuan sambil menunggu mereka selesai. Apakah kau tidak iri karena aku tidak membawa hadiah untukmu? Tanya Xiao Yuan dengan cemas. Untuk apa? Api bumi sangat berharga untuk adik Kailin, terlebih dia bisa menggunakannya untuk perlindungan diri. Jika kau menemukan sesuatu yang cocok untukku aku yakin kau juga akan memberikannya tanpa pikir panjang, tidak ada gunanya aku iri dengan adikku sendiri. Kata Qin Yue dengan jujur. Xiao Yuan memeluk Qin Yue dengan erat dan memberikan cincin ruang, aku mendapatkan banyak bahan obat yang bagus di wilayah terlarang, setelah Kailin selesai memurnikan api bumi teratai hijau. Kau bisa memintanya untuk mengolah bahan obat ini, aku yakin kau bisa menyusul ketertinggalan nanti. Qin Yue mengambilnya dan merasa senang, dia tidak berharap lebih tapi jika itu bisa menyusul ketertinggalannya dari Xiao Yuan dan Lei Yunting maka semuanya sangat sepadan. Bab 303, Kebersamaan yang Menyenangkan. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan membiasakan diri dengan tekanannya, lagi pula dia merasakan sedikit tekanan naga yang sangat kuat dan dapat melatih jiwanya. Ayah Lei Yunting sudah memberikan teknik pedang yang sangat kuat, namun sebelum berlatih dia harus terbiasa menggunakan pedang ini. Namun ini bukanlah waktu yang tepat untuk melatih teknik pedangnya. Lei Yunting akan segera pergi dan Xiao Yuan akan menemaninya sebelum mereka berpisah untuk sementara. Setelah Kailin menyelesaikan pemurnian api teratai hijau, Xiao Yuan memutuskan untuk membawa mereka bertiga untuk berlibur selama 2 bulan. Mereka berempat memutuskan untuk pergi ke wilayah terlarang dan memanen banyak hal di sana. Kailin sendiri sudah menerobos lapisan ketiga dan dengan memiliki api bumi teratai hijau membuatnya semakin kuat. Ini adalah kali pertama Kailin pergi ke wilayah terlarang, memang sesuai dengan rumor yang beredar. Wilayah terlarang memang sangat berbahaya, jika bukan karena pancaran aura dari kultivator tingkat origin mungkin akan ada banyak bis yang mengejarnya dan tidak mungkin untuk masuk lebih dalam. Xiao Yuan mengawasinya dari atas tebing bersama Lei Yunting dan Qin Yue yang bersandar di bahunya. Mereka semua sangat menikmati suasana ini dan Kailin terlihat sangat bersemangat untuk berlatih. Sepertinya Kailin sangat termotivasi untuk bertambah kuat, kata Qin Yue dengan santai. Biarkan saja, selama itu bagus untuk dirinya maka tidak masalah. Lagi pula kita tidak bisa selalu berada di sisinya, akan lebih baik jika dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Kata Lei Yunting dengan jujur. Ngomong-ngomong apa rencanamu setelah sampai di sana? Tanya Xiao Yuan kepada Lei Yunting. Aku tidak mengerti, Zi akan menuntunku dan aku hanya perlu percaya padanya, terlebih tingkat origin bukanlah puncak dari kekuatan di sana. Hanya kaisar bergelar yang dapat menciptakan fondasi yang kokoh, kata Lei Yunting dengan santai. Xiao Yuan mengangguk dan mulai mengerti, hanya saja salah satu persyaratan yang ditetapkan untuk melangkah lebih jauh adalah penguasaan penuh dari hukum ilahi.
Kemungkinan besar Lei Yunting memiliki kualifikasi dan roh artefak bernama Zi ini akan menuntun secara perlahan. Lagi pula Lei Yunting berada di bawah pengawasan ayahnya, jadi tidak ada yang perlu dia khawatirkan mengenai keselamatannya. Kita akan pergi namun tidak di waktu yang sama, Zi akan mengirimku dengan caranya namun bagaimana dirimu akan pergi? Tanya Lei Yunting dengan penasaran. Di pusat wilayah terlarang terdapat saluran ruang yang dapat mengirimku ke tempat itu, jadi jangan khawatirkan apapun dan lakukan saja yang terbaik. Kata Xiao Yuan dengan santai. Qin Yue tersenyum dan berpikir bisa mengikuti jejak mereka berdua, lagi pula dia adalah istrinya Xiao Yuan. Wajar baginya untuk menyusul dan selalu bersama dengannya, setelah dia berada di puncak tingkat origin maka Qin Yue akan pergi menyusul mereka. Asteris Groar, asteris. Raungan bis terdengar sangat keras dan seekor bis yang menyerupai singa berlari ke arah Kailin, Xiao Yuan dan yang lainnya melihat hal ini dan menantikan pertarungan yang bagus. Kailin mengeluarkan pedangnya dan api hijau mulai menyelimuti pedang. Kailin mengayunkan pedangnya dan api bumi teratai hijau menyembur dengan gila. Singa itu terbakar dan raungan kesakitan terdengar sangat keras, perlahan singa itu berubah menjadi abu dan mati di bawah pembakaran api bumi. Xiao Yuan mendesak origin ki miliknya dan Kailin ditarik olehnya, dengan paksa Kailin terbang ke pangkuannya dan menunjukkan senyum yang puas. Masih butuh waktu bagimu untuk mengendalikannya, jangan terlalu berlebihan untuk menggunakannya. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Dimengerti, kata Kailin dengan senyum yang indah. Hahaha, kita di sini hanya untuk menikmati waktu bersama, jadi kita harus menikmatinya sebisa mungkin. Kata Xiao Yuan dengan keras. Xiao Yuan mengeluarkan guci arak dan minum bersama mereka bertiga, tujuan mereka adalah berwisata ke berbagai tempat dan Xiao Yuan tidak ingin melewatkannya begitu saja. Sebentar lagi Lei Yunting akan pergi dan mereka harus menemaninya sampai akhir. Setelah itu barulah dia mengasah teknik pedang yang diberikan oleh ayah Lei Yunting. Bing sendiri tidak ingin mengganggu kesenangan mereka dan lebih memilih memikirkan semua kemungkinan. Baru kali ini Bing dibuat ketakutan oleh sosok dari ayah Lei Yunting, sebagai binatang suci hal ini tidak benar-benar memalukan. Namun jelas sampai sekarang dia masih merasa sangat ketakutan seolah tidak bisa melupakan kejadian singkat itu. Sosok yang memiliki segalanya dan merupakan keberadaan tertinggi, Bing seolah dihadapkan dengan langit yang tidak bisa dia capai. Bersama dengan Xiao Yuan adalah keputusan yang benar, untuk melihat dunia yang lebih tinggi maka dia harus mendorong Xiao Yuan lebih keras agar memenuhi kepercayaan orang itu. Bab 304, Pergi. Waktu berlalu dengan cepat selama 2 bulan, mereka berempat pergi ke berbagai tempat dan menikmati keindahan dua benua. Lei Yunting juga sudah berpamitan dengan semua orang dan besok pagi dia akan berangkat ke dunia yang lebih luas. Kailin dan Qin Yue memberikan kesempatan kepada Lei Yunting untuk berdua bersama Xiao Yuan. Saat ini Lei Yunting berbaring di tempat tidur dengan memeluk Xiao Yuan dengan hangat. Xiao Yuan melihat kesedihan di wajah Lei Yunting dan mengusap lengannya, jangan sedih. Kita hanya berpisah untuk sementara waktu, pada akhirnya kita akan berkumpul kembali. Tapi tetap saja, sulit rasanya untuk pergi meninggalkan kalian seperti ini, kata Lei Yunting dengan jujur. Kebenarannya bahkan jika kau tidak pergi aku akan tetap pergi. Bagiku pengakuan dari keluargamu itu adalah hal yang penting, maaf jika kurang ajar. Namun tujuanku saat ini adalah melampaui ayahmu. Bahkan jika tidak bisa setidaknya aku ingin menjadi orang sejajar dengannya. Xiao Yuan melanjutkan, kedepannya kau jangan melakukan apapun, biarkan aku mengurus semuanya dan membawa mereka semua pergi ke dunia yang lebih tinggi. Pertama aku harus meningkatkan kekuatan dan memiliki pijakan yang kuat di sana. Baiklah, aku menantikan saat itu tiba, kata Lei Yunting dengan senang. Xiao Yuan mendorong dirinya dan menciumnya dengan lembut, waktu terus berjalan dan mereka saling merasakan kehangatan yang menghibur diri mereka. Keesokan paginya di luar istana mereka berempat berkumpul, mereka semua sudah berpamitan dan Lei Yunting bisa pergi dengan tenang. Hanya Kailin dan Qin Yue sedikit sedih karena harus berpisah secepat ini setelah mereka menikah, namun tidak ada yang dapat mereka lakukan dengan hal ini. Bing keluar dari dalam liontin emas dan tersenyum, aku harap kau akan segera mencapai tujuan besarmu. Terima kasih senior, kalau begitu aku akan menitipkan suamiku di bawah bimbingan dari senior, kata Lei Yunting dengan sopan. Tenang saja, dia akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan, kata Bing dengan jujur. Selama Xiao Yuan dapat melewati segala macam kesulitan dan melewatinya, maka bukanlah hal yang mustahil untuk menjadi kaisar bergelar. Namun apa yang menjadi tujuan Xiao Yuan adalah yang lebih tinggi, Bing tidak sabar untuk membuat pertaruhan yang bagus. Lei Yunting melihat mereka semua dan berkata, baiklah sudah waktunya bagiku untuk pergi. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, jaga dirimu baik-baik. Aku akan segera menyusulmu nanti. Lei Yunting tersenyum dan air matanya mulai tumpah, dia memeluk mereka bertiga dengan erat dan merasa senang dengan memiliki keluarga seperti mereka. Mahkota di kepala Lei Yunting mulai bersinar dan jiwa burung phoenix terbang keluar dari tubuh Lei Yunting. Matanya memancarkan cahaya yang sangat agung dan aura dingin menyebar sangat luas. Berapapun Xiao Yuan melihatnya dia tidak pernah terbiasa dengan tekanan binatang suci legendaris. Langit mulai menunjukkan retakan ruang hampa dan Xiao Yuan tidak bisa menunjukkan rasa terkejutnya.
Hukum ilahi ruang hampa yang sangat mengerikan, dia tidak menyangka bahwa jiwa Phoenix akan semengerikan ini dan tidak heran jika Lei Yunting bisa pergi ke dunia lebih tinggi. Lei Yunting berubah menjadi cahaya putih dan masuk ke dalam ruang hampa, perlahan retakan ruang di atas langit mulai tertutup dan Lei Yunting sudah pergi. Xiao Yuan menatap ke atas langit dan tidak bergerak dari tempatnya berdiri, kesedihan terlihat jelas di wajahnya dan sudah sejak lama dia menyembunyikannya. Qin Yue dan Kai Lin memeluknya dan merasa khawatir dengan hal ini. Xiao Yuan menepuk kepala mereka dan mengusapnya dengan lembut. Sudah pergi, dia sudah pergi, kata Xiao Yuan dengan sedih, mari kembali ke istana. Aku akan mengatakan semua rencanaku. Kai Lin dan Qin Yue mengangguk dan mereka segera pergi bersama Xiao Yuan ke istana. Kali ini dia akan menyerahkan segalanya kepada mereka berdua dan melepaskan semua bebannya untuk fokus dalam latihan. Benua Tianxuan sudah bergerak ke arah yang lebih baik, di bawah kekuatan pasukan bayangan dan Qin Yue maka semuanya akan berjalan dengan baik di bawah pengaturan mereka. Terlebih keberadaan ketiga sekte yang digunakan untuk menstabilkan, semuanya akan baik-baik saja sampai ratusan tahun ke depan. Kai Lin sendiri akan menjadi ketua sementara di Menara Pil menggantikan tanggung jawabnya, sayangnya para alkemis Menara Pil tidak ingin Xiao Yuan mundur dari jabatannya. Berkat tekanan yang Han Jun lakukan, tidak ada alkemis yang berani menolaknya. Xiao Yuan merasa bersalah karena harus melimpahkan semua tugasnya kepada mereka, namun Kai Lin dan Qin Yue sama sekali tidak keberatan selama mereka dapat meringankan beban suami mereka. Bab 305, Keluarga Nomor 1. Setelah beberapa hari sejak kepergian dari Lei Yunting, Xiao Yuan mengumpulkan semua orang-orang di istananya dan membuat pengaturan besar. Setelah membagi tugas di antara masing-masing petinggi, Xiao Yuan memutuskan untuk mundur dan mempelajari teknik pedang yang baru. Qin Yue dan Kai Lin tidak berniat untuk mengganggu dan membiarkan Xiao Yuan untuk berlatih. Han Jun dan Kai Lin kembali ke Menara Pil, Chen Jian diperintahkan untuk menjaga Kai Lin. Sedangkan Qin Yue tetap tinggal di istana bersama pasukan bayangan. Xiao Rong dan Xiao Sheng mengunjungi Qin Yue di istana dan masuk ke dalam. Qin Yue di sana terlihat sangat senang dan meminta orang untuk melayaninya dengan sopan. Salam untuk ayah dan kakek. Saat ini suami sedang melakukan pelatihan tertutup dan gadis ini tidak berani mengganggunya. Kata Qin Yue dengan sopan. Tidak apa, kami tidak mengabari kedatangan kami sebelumnya, bagaimana? Apakah kau bahagia? Tanya Xiao Rong dengan santai. Qin Yue mengangguk dan berkata, kami sudah selesai bersenang-senang dan waktunya untuk melanjutkan latihan. Suami akan menyusul kakak tertua pergi dan sudah sewajarnya baginya untuk bekerja keras. Xiao Yuan tidak salah dalam memilih kalian, tetapi Huyan memberikan kalian beberapa pesan sebelum Xiao Yuan pergi menyusul Lei Yunting. Ibumu itu menginginkan sebuah keturunan dari kalian, jadi berusahalah dengan keras. Kata mereka berdua dengan jujur. Maafkan gadis ini, tapi kami berdua tidak bisa melakukannya. Lei Yunting merupakan istri pertama dan kami berdua setuju dengan hal ini, sebelum kami semua berkumpul maka tidak ada alasan untuk membuat keturunan. Tapi kami akan membicarakan hal ini kepada suami kita nanti, kata Qin Yue dengan jujur. Qin Yue sedikit membuat alasan dalam hal ini, lagi pula dia juga ingin pergi dan menyusul mereka berdua nanti. Bukan berarti dia menolak untuk memiliki anak dengan Xiao Yuan, hanya saja dia takut niatnya akan menghentikannya untuk mengejar mereka. Lebih baik menunggu semua orang berkumpul dan belum terlambat untuk meneruskan garis keturunan. Jika dia memberitahu Kai Lin tentang hal ini seharusnya dia akan setuju dengan keputusan yang dia ambil. Biarkan mereka yang memutuskan, mereka memiliki keluarganya sendiri sekarang dan kalian tidak boleh ikut campur. Xiao Sheng berkata dengan santai. Xiao Sheng melanjutkan, kedatangan kami kemari hanya untuk meminta Xiao Yuan datang kembali ke keluarga, namun sepertinya dia tidak akan keluar dalam waktu yang dekat. Memangnya apa yang terjadi di keluarga Xiao? Tanya Qin Yue dengan penasaran. Xiao Ra memutuskan untuk turun dan kursi patriark akan diteruskan oleh Xiao Kang, bukan hanya itu saja. Setelah perang waktu itu hampir semua patriark ketiga keluarga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh generasi muda yang baru. Kau dan Kai Lin harus datang untuk menggantikan suamimu. Lagi pula hal ini sangat penting untuk wajah keluarga Xiao, kata Xiao Sheng dengan tegas. Anak ini akan mematuhi perintah kakek dan akan membawa adik Kai Lin pergi. Qin Yue mengeluarkan 2 botol pil roh dan memberikan mereka masing-masing. Ini adalah pil roh yang dimurnikan adik Kai Lin, seharusnya ayah akan bisa menerobos tingkat origin sedangkan kakek bisa menerobos lapisan ketiga. Xiao Rong tersenyum dan berkata, ayah, bisakah Huyan yang mewakilkan diriku, aku ingin mundur dan segera menerobos. Kentut, jika kau berani tidak datang aku akan menyeretmu nanti. Berlatihlah ketika upacaranya selesai dan itu tidak akan terlambat untukmu, kata Xiao Sheng dengan marah. Qin Yue tertawa kecil dengan melihat kerukunan mereka berdua, Xiao Rong menghela nafas panjang dan terlihat tidak senang. Xiao Sheng sejujurnya ingin segera berlatih, dia terlalu malu karena kedua bocah yang tidak ada setengah dari umurnya sudah melampaui dirinya. Walaupun luka yang dia derita waktu pertarungan dengan Si Yingxia sudah sembuh, namun sekarang dia mengalami kemacetan. Hanya dengan bantuan pil roh ini maka dia akan dapat menerobos lapisan ketiga dan mendapatkan wajahnya kembali. Jika dia tahu hal ini akan terjadi maka dia akan memundurkan upacara pengangkatan Xiao Kang menjadi patriark berikutnya. Namun undangan sudah tersebar dan dia hanya perlu bersabar.
Qin Yue sendiri tidak buruk dan hanya masalah waktu sampai dia menerobos lapisan ketiga. Sekarang keluarga Xiao mendapatkan kehormatan besar karena memiliki barisan orang-orang yang mengerikan. Semua ini adalah berkat yang dimiliki oleh Xiao Yuan, bahkan setengah kekuatan keluarga Xiao yang sekarang dapat menandingi kekuatan penuh dari keluarga Ye dan Tang. Namun mereka semua berhubungan dengan baik dan tidak ada permusuhan. Karena itu merupakan kedamaian, jadi tidak ada alasan bagi keluarga Xiao untuk bersikap sombong. Bab 306, Wilayah Leluhur. Di sisi lain Xiao Yuan berada di dalam dunia liontin emas dan mengayunkan pedangnya ratusan kali, membiasakan diri dengan pedangnya untuk menjadi lebih baik. Seiring berjalannya waktu tidak terhitung berapa kali dia mengayunkan pedangnya, namun perkembangannya jauh lebih baik. Kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat karena tekanan pedang yang di tangannya. Xiao Yuan merasa bahwa kekuatan jiwanya sudah menerobos ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Xiao Yuan duduk di tanah dan mulai mempelajari teknik pedang yang diberikan ayah Lei Yunting. Sebuah bayangan muncul di atas langit dan memainkan gaya pedang yang luar biasa. Teknik tubuh pedang yang tidak terkalahkan, gerakannya selalu tegas dan lurus tanpa adanya keraguan. Gerakan seperti ini sangat mendominasi dan hampir mustahil untuk dihancurkan, menggunakan semua objek sebagai pedang tidak terkecuali tubuh sendiri. Xiao Yuan melanjutkan, bahkan ki pedang dapat dikeluarkan tanpa menggunakan origin ki. Kemampuan ini sudah di luar akal sehat. Bahkan jika dia tidak menggunakan basis kultivasinya, hanya dengan ki pedangnya saja sudah cukup untuk membunuh musuh. Hal ini sudah seperti sebuah singa yang menunjukkan taringnya. Niat pedang pembunuh sangat ganas dan diharuskan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk membunuh musuhnya. Namun teknik pedang ini sungguh sesuatu yang luar biasa, bahkan bisa menggantikan sumber ki origin dalam menggunakannya. Terlihat tenang namun sangat tajam, menggunakan tubuh dan pikiran sebagai pedang. Ini adalah bentuk dari pedang yang tak tertandingi dan merupakan pemahaman penuh. Bagi mereka kultivator pedang biasanya mereka akan mengasah ki pedang mereka ke tingkat yang ekstrim. Namun teknik ini jauh berbeda, membuat segala sesuatunya menjadi pedang dan singkatnya dapat memotong belenggu seolah tidak ada satupun di dunia ini yang tidak bisa dia potong. Bahkan seorang master pedang sejati tidak mungkin untuk memiliki pemahaman seperti ini. Ayah dari Lei Yunting sangat luar biasa jika dia dapat menciptakan teknik pedang yang tak terkalahkan seperti ini. Seiring berjalannya waktu kultivasi Xiao Yuan semakin meningkat namun tidak dapat membuat terobosan. Karena prinsip dunia di tempat ini terlalu rendah, tidak memungkinkan baginya untuk dapat membuat terobosan. Bing tiba-tiba muncul dan berkata, kau sudah menghabiskan sumber daya yang besar untuk sampai ke tingkat ini. Sudah saatnya aku memberitahu keadaan di luar sana. Tolong katakan, aku sangat penasaran dengan hal ini sejak dulu, kata Xiao Yuan dengan semangat. Baiklah, selain tingkat origin masih ada 3 tingkat di atasnya. Tingkat primordial, tingkat Sein dan puncaknya berada di tingkat kaisar bergelar. Dunia itu sebut dengan wilayah leluhur, kami binatang suci bisa dikatakan sebagai eksistensi yang menyamai seorang kaisar bergelar. Kata Bing dengan santai. Bing melanjutkan, tempat itu sangat besar dan bahkan dunia kecil ini tidak ada sepersepuluhnya, banyak kekuatan besar yang berdiri dan hanya ada 5 kaisar yang berkuasa. Namun semenjak kematian kaisar perang dan keempat yang lainnya, tempat itu hanya memiliki 4 kaisar pengganti. Mengapa? Xiao Yuan bertanya dengan penasaran. Apakah kau tahu mengapa aku menyebutmu sebagai salah satu potensi yang akan menjadi kaisar bergelar di masa depan? Karena kaisar perang yang sebelumnya masih hidup dan memegang pengakuan kehendak prinsip dunia, namun sekarang kehendak itu berpindah kepadamu. Singkatnya itu akan menjadi bom waktu sampai kau ditemukan oleh orang lain dan diburu oleh orang-orang kuat lainnya. Kata Bing dengan sungguh-sungguh. Konyol, bukankah aku datang ke tempat itu untuk mati? Kata Xiao Yuan dengan keras. Memang ada jalan lain untuk menjadi salah seorang kaisar bergelar, yaitu memiliki pemahaman Dao yang lebih tinggi dari kaisar itu sendiri. Namun tidak ada satupun orang yang dapat mencapai itu, karena kau memiliki modal awal maka itu adalah hal yang baik. Aku secara pribadi akan menyegelnya dan keberadaanmu tidak akan bisa dirasakan oleh keempat kaisar lainnya. Kata Bing dengan jujur. Xiao Yuan menghela nafas lega dan berkata, aku memang tidak takut mati, tapi aku juga tidak ingin melakukan pertarungan yang putus asa. Selama itu bisa disembunyikan maka bukan masalah untuk pergi. Kau mungkin akan sedikit mendapatkan hukuman karena melakukan tindakan ini. Namun ini jauh lebih baik daripada diburu oleh orang-orang kuat. Kata Bing dengan santai. Xiao Yuan mengangguk dan sependapat dengan Bing, tidak masalah untuk mengalami sedikit luka dan menjamin kehidupan yang baik tanpa rasa khawatir. Setelah kau menguasai teknik pedang itu maka kekuatanmu akan meningkat, tidak perlu terlalu buru-buru untuk berangkat. Terkadang kau harus mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi di sana. Kata Bing dengan jujur. Xiao Yuan melanjutkan pelatihannya dan memasuki keadaan pencerahan niat pedang, semakin cepat maka semakin bagus baginya untuk mengejar ketertinggalan dari Lei Yunting. Bab 307. Jangan terburu-buru. 3 bulan telah berlalu dengan cepat sejak Xiao Yuan melakukan pelatihan tertutup, ki pedang yang menyelimuti tubuhnya terlihat menakutkan dan memancarkan aura yang setajam pedang. Xiao Yuan baru menguasai 1/4 dari keterampilannya, namun saat ini dia sudah bisa menggunakan pedang barunya dengan bebas. Selain ketahanannya yang sangat kuat dan tajam, pedang ini juga bisa memakan jiwa yang mati di bawah ketajamannya dan memperkuat penggunanya. Terlebih Tuan itu membentuk arai yang menyembunyikan aura pedang ini, artifak Sein ini mungkin yang terbaik untukmu.
kata Bing dengan jujur. Aku menggunakan banyak usaha dalam menggunakannya dengan bebas selama 3 bulan, aku tidak akan berkorban jika artefak ini adalah sampah. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Bing berpikir bahwa orang itu memang sungguh sesuatu, untuk menyembunyikan aura menggunakan arah kecil di pedang ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Pedang ini direndam dengan esensi darah naga sejati, terlebih pedang ini memiliki aura dari binatang suci. Untuk menekannya saja bukanlah hal yang mudah, namun apa yang mengejutkan adalah Xiao Yuan yang hanya butuh 3 bulan untuk menggunakannya. Bakatnya mungkin tidak terlalu bagus jika dibandingkan jenius di tempat itu, namun kegigihan dan cara berpikirnya tidak boleh diremehkan. Menciptakan api suci dengan tangannya sendiri dan keberaniannya untuk mengambil resiko demi peningkatan kekuatannya. Mungkin bisa dikatakan bahwa Xiao Yuan merupakan orang biasa yang berjalan menuju puncak. Ketika dia sampai di sana maka semuanya akan dimulai dari nol, seberapa besar perkembangan yang akan dia tunjukkan maka itu tergantung seberapa besar dia berusaha. Wilayah leluhur akan diberikan badai besar dan yang menjadi pusatnya adalah Xiao Yuan, penerus dari Kaisar Perang akan kembali dan semua prinsip dunia akan lengkap. Bing yakin bahwa setidaknya para jenius yang disebut sebagai putra dewa itu akan digeser oleh Xiao Yuan mengingat fondasinya lebih kuat dari mereka semua. Aku akan pergi keluar dan beristirahat, aku tidak ingin mengalami kecelakaan karena terlalu banyak berlatih. Kata Xiao Yuan dengan santai. Ya, jika lelah maka istirahatlah, memaksakan diri akan menjadi hal yang buruk bagi dirimu. Bing tidak masalah dengan hal ini. Xiao Yuan melambaikan tangan dan keluar dari dunia liontin emas, kamarnya terlihat sangat rapi dan kemungkinan dibersihkan oleh pelayan setiap hari. Xiao Yuan berjalan keluar dan suasana di istana menjadi lebih hidup, Qin Yue membawa beberapa pelayan dalam melakukan pekerjaan pembersihan dan beberapa orang untuk pekerjaan politik. Xiao Yuan berjalan keluar ruangan dan kesadaran ilahinya menyebar. Segera dia pergi ke aula istana dan berniat bertemu dengan Qin Yue. Di sana Qin Yue sedang memejamkan mata dan tertidur dengan pulas di singgasana miliknya. Perlahan Xiao Yuan masuk dan meminta pelayan di belakang Qin Yue untuk diam. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan meminta mereka untuk keluar dan tidak mengganggunya. Qin Yue perlahan membuka matanya dan mendengar langkah kaki ke arahnya. Matanya terbuka lebar saat melihat Xiao Yuan yang sudah keluar dari latihannya. "Suamiku, sudah selesai?" tanya Qin Yue yang langsung berdiri. Xiao Yuan tersenyum dan menggendongnya, dia membawanya ke tempat tidur dan membuatnya tidur dengan nyaman di dalam pelukannya. "Jika lelah maka istirahatlah, kita bisa membicarakannya nanti, istriku yang cantik ini sudah bekerja keras. Maafkan aku karena terlalu fokus dalam latihan dan tidak bisa membantumu," kata Xiao Yuan dengan tulus. "Aku tidak lelah sama sekali. Jujur saja duduk dan berdiam diri membuatku sangat bosan, sesekali saudari Kailin mengunjungiku tapi setelah dia pergi tempat ini menjadi sangat sepi." Qin Yue melanjutkan, "Ngomong-ngomong kakak ipar Xiao Kang sudah menjadi patriark keluarga Xiao, mereka tidak mengundangmu karena tidak ingin mengganggumu dalam latihan. Jadi aku dan Kailin menggantikanmu untuk hadir dalam upacara." "Itu bagus, aku juga terlalu malas untuk pergi, apakah kakek tidak menyampaikan sesuatu?" tanya Xiao Yuan dengan penasaran. "Bukan kakek melainkan ibumu," kata Qin Yue dengan santai. "Apa yang dia inginkan?" tanya Xiao Yuan dengan keringat dingin. "Hehehe, ibu meminta kita untuk segera memiliki keturunan. Ibu sudah tidak sabar untuk melihat dirinya sebagai nenek," kata Qin Yue dengan jujur. "Lalu, apakah kita harus memulainya segera setelah mengunjungi Kailin?" Xiao Yuan tersenyum penuh arti. Kau bisa melakukannya kapanpun tapi jangan buat kami hamil, ingat. Lei Yunting adalah yang pertama dan aku sudah membicarakannya dengan Kailin dan dia setuju." Qin Yue melanjutkan, "Sebelum kita bertiga berkumpul bersama jangan terburu-buru untuk memiliki keturunan, kita adalah istrimu sekarang dan harus mendapatkan perlakuan yang sama. Belum terlambat jika kita membuatnya beberapa puluhan tahun ke depan." Xiao Yuan tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah memikirkan hal ini dan aku sangat menghargainya." Bab 308, Bakat Biasa. Xiao Yuan menyempatkan waktu untuk kedua istrinya dan membicarakan banyak hal, walaupun banyak orang yang mencarinya Xiao Yuan sama sekali tidak memperdulikan mereka. Hingga untuk beberapa minggu Xiao Yuan mulai melanjutkan latihannya lagi. Waktu terus berlalu dan tak terasa sudah 2,5 tahun Xiao Yuan tenggelam dalam pemahamannya dalam teknik tubuh pedang tak terkalahkan. Perlahan dia membuka matanya dan sinar cahaya emas terpancar dari pupil matanya. Cahaya itu melesat keluar dan memotong segala sesuatu yang ada di depannya. Xiao Yuan mengangkat tangannya dan ki pedang yang sangat besar tercipta di atas langit. Niat pedang yang sangat mengerikan ini sudah mencapai puncaknya dan Bing hanya bisa kagum melihatnya. Niat pedang ataupun yang lainnya tidak seharusnya mudah dipelajari, walaupun mereka memiliki panduan namun hasil seperti ini terlalu cepat. Bing tidak dapat menyimpulkan apakah Xiao Yuan memang terlahir dengan bakat untuk menggunakan pedang atau dia hanya orang gigih yang bodoh. Namun Bing dapat menyimpulkan bahwa pemahaman Xiao Yuan dan cara belajarnya memang sangat cepat. Gerakan sekecil apapun dia akan memperhitungkannya dengan baik dan mengasah potensinya jauh lebih tinggi. Menciptakan api suci dari api bumi itu saja merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Sekarang dia memiliki pemahaman sempurna tentang pedang dan para jenius sekte yang disebut putra dewa itu bukanlah tandingan untuk Xiao Yuan. Ki pedang di atas langit mulai berayun dan menghantam tanah dengan keras, jurang yang panjang dan besar mulai terbentuk dan membuat tanah berguncang.
Hampir setengah daratan terbelah oleh keganasan ki pedang yang sangat besar yang dimainkan oleh Xiao Yuan. Selamat karena berhasil dalam menguasai teknik pedang yang mengerikan ini, bahkan di wilayah leluhur tidak ada satupun orang yang dapat menandingi teknik pedang milikmu. Bing memberikan ucapan selamat dengan tulus. Xiao Yuan mengepalkan tangannya dan berkata, tetap saja jika hanya teknik pedang maka itu masih kurang, kultivasi adalah yang utama dan sekarang kekuatanku berada di puncak tingkat origin dan seakan mau meledak. Itu adalah hal yang wajar. Setelah sampai di wilayah leluhur kau akan memulai terobosan ke tingkat primordial. Tapi sebelum kita pergi maka rencana sangat dibutuhkan demi masa depanmu, kata Bing dengan santai. Kau lebih mengenal tempat itu dan ada baiknya memberikanku beberapa saran, tanya Xiao Yuan kepada Bing. Singkat saja, prinsip kaisar aku sudah menyatukan dengan dunia liontin emas. Selama kau bisa berada di puncak tingkat Sein dan mempelajari hukum pertempuran surga maka kau akan menjadi kaisar kelima. Namun di sana kau membutuhkan banyak hal dan bergabung dengan salah satu sekte adalah kuncinya. Bing memberikan saran kepada Xiao Yuan. Apakah tidak bisa jika aku menjadi kultivator yang mandiri? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Jika bergabung dengan sekte jujur saja Xiao Yuan merasa tidak enak, di sekte langit dia mengalami banyak pengalaman buruk. Semua yang dia dapatkan berkat kerja kerasnya sendiri, terlebih alasan dia sangat menghargai sekte langit adalah karena Lei Yunting. Seseorang pernah berdebat denganku tentang masalah ini dan menceritakan kisah hidupnya, sejauh apapun kau melangkah kau butuh dukungan besar di belakangmu. Jelas dengan kondisiku saat ini aku tidak bisa mendukungmu, sekte menyimpan banyak sumber daya dan hubungan dengan kekuatan lainnya. Bing melanjutkan, jujur saja di wilayah leluhur memiliki jenius muda yang disebut dengan Putra Dewa, mereka memiliki bakat dan potensi untuk memperebutkan posisi kaisar bergelar. Jika menghitung masalah tahun maka kekuatan mereka yang sekarang paling tidak berada di tingkat primordial lapisan pertama atau kedua, namun bukan lawanmu sama sekali. Hei, jika aku lebih kuat maka bukankah aku layak disebut sebagai Putra Dewa? Xiao Yuan terlihat sangat bangga. Kau itu putra Xiao Rong dan ayahmu bukan dewa, jangan terlalu percaya diri, kata Bing dengan sedikit mengejek. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan merasa kesal, tapi apa yang dikatakan Bing adalah kebenaran dan mereka berdua tertawa bersama. Mereka yang menyandang gelar Putra Dewa memiliki bakat yang nyata, singkatnya kau hanya maniak pertarungan yang gigih dan peluangmu tidak kecil. Di sana ada sebuah batu yang dapat mengukur bakat, namun dalam satu kali lihat aku sudah tahu kalau bakatmu itu biasa-biasa saja. Bing melanjutkan, namun setelah melihatmu bagiku bakat sama sekali bukan tolak ukur yang memiliki pengaruh besar. Di umur yang masih muda kau bahkan dapat menyaingi mereka para Putra Dewa, lalu apa gunanya penilaian tentang bakat? Semuanya adalah omong kosong yang dibuat oleh kalian para manusia. Benar, kita memiliki pemikiran yang sama, selama ada kerja keras dan kemauan maka apapun bisa dicapai, kata Xiao Yuan yang sangat setuju dengan Bing. Bab 309, Rencana Awal. Sekarang bagaimana, apakah kau tertarik untuk bergabung dengan sekte? Tanya Bing dengan penasaran. Aku tidak ingin terlalu mencolok, kelebihanku mungkin akan menarik kecemburuan pihak lain, terlebih aku tidak memiliki dukungan di belakangku, kata Xiao Yuan dengan jujur. Lalu, jadi murid luar saja, kau dapat bergerak lebih leluasa yang berbeda dengan murid dalam yang difokuskan untuk berlatih. Walaupun murid luar tidak dapat menjangkau seluruh manfaat yang ada di sekte namun semuanya akan cukup untukmu. Terlebih aku bisa membuatmu menjadi kultivator tingkat origin lapisan pertama di mata semua orang, kecuali kaisar bergelar melihatmu sendiri seharusnya bukan masalah besar, kata Bing dengan jujur. Kalau begitu kita lakukan, kata Xiao Yuan dengan semangat di matanya. Sejujurnya aku lebih suka kau tidak merendah di depan mereka dan mendapatkan pengakuan. Jika kau bisa mendapatkan pengakuan dari pulau melayang dari para leluhur maka kau akan memiliki kesenangan dalam hidupmu, kata Bing dengan santai. Apa maksudmu? Tanya Xiao Yuan yang masih tidak paham. Lupakan, kau nanti akan tahu setelah melihatnya sendiri. Sekarang apa rencanamu? Aku tahu kalau kau tidak akan buru-buru pergi, Bing berkata dengan santai. Aku harus mengunjungi beberapa orang terlebih dahulu dan menemani kedua istriku. Pergi memang hal yang pasti, namun aku tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja, kata Xiao Yuan dengan jujur. Bing mengangguk dan menghilang dari tempatnya, segera Xiao Yuan keluar dari dunia liontin emas dan seperti biasa, Qin Yue dan Kailin menunggunya selesainya latihan Xiao Yuan. Sudah selesai, tanya mereka berdua secara bersamaan. Tentu saja, sekarang adalah waktunya dimanja oleh kedua istriku. Xiao Yuan mendorong mereka ke tempat tidur. Xiao Yuan mencium Qin Yue dan membuka pakaiannya dengan paksa, Kailin juga mendapatkan perlakuan yang sama. Terangan nakal terdengar sangat keras dan pelayan yang di depan pintu segera pergi. Puan besar sudah selesai dalam latihan dan tidak boleh mengganggu kebersamaan mereka bertiga. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka selesai dan keringat membasahi tubuh mereka, Xiao Yuan memeluk mereka di kedua sisi dan merasa sangat senang dengan hal ini. Hah, apakah ada sesuatu yang baru 2 tahun terakhir ini? Tanya Xiao Yuan kepada mereka berdua. Qin Yue bersandar di dada Xiao Yuan dan berkata, selain berdirinya cabang sekte langit dan beberapa orang yang menetap, tidak ada masalah yang terjadi. Kailin mengangguk dan berkata, Menara Pil juga sudah membuka cabang dan merekrut banyak orang yang memiliki potensi untuk bergabung.
Setidaknya ada 100 alkemis yang ditempatkan di benua Tianxuan, penjualan pil roh juga berlangsung cukup baik. Bagus, kalian sudah bekerja sangat baik. Xiao Yuan mengusap punggung mereka yang lembut. Lalu apa rencanamu sekarang? Qin Yue dan Kailin bertanya dengan penasaran. Sekarang Xiao Yuan sudah menyelesaikan latihannya dan kemungkinan besar akan pergi. Qin Yue juga sudah berada di lapisan kedua sedangkan Kailin baru menerobos 1 tahun yang lalu. Ya, aku ingin menemani istri-istriku terlebih dahulu sebelum pergi. Aku berjanji tidak akan butuh waktu lama untuk berpisah. Aku akan membuat pijakan yang kuat dan membawa kalian bersama denganku untuk mengejar martial Dao yang lebih tinggi. Xiao Yuan terlihat sangat bersungguh-sungguh. Selama kau tidak melupakan kami itu sudah cukup, takutnya kau di sana akan mendapatkan wanita yang lebih cantik dan melupakan kami. Qin Yue sedikit menggoda Xiao Yuan. Itu tidak mungkin, Xiao Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Kailin tersenyum dan berkata, tidak masalah. Apapun itu selama suami tidak melupakan kita itu baik-baik saja untukku. Seorang pria butuh dukungan dari seorang wanita di belakangnya, kami tidak akan berada di sisimu dan itu adalah hal yang terbaik untukmu. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan merasakan beban yang berat dari perkataan mereka berdua. Dulu mereka mencegahnya untuk memiliki hubungan dengan wanita lain. Tapi sekarang mereka mendorongnya untuk mencari yang baru. Wanita memang terlalu merepotkan dan perasaan mereka dapat berubah. Namun Xiao Yuan tetap akan menahan diri dan mengingat kalau dirinya sudah memiliki 3 orang istri. Jika dia terus mengikuti keinginannya maka tidak ada habisnya untuk mengumpulkan wanita cantik di seluruh dunia. Wanita adalah hal yang merepotkan dan selama dia tidak mencolok, maka tidak ada satupun yang akan berusaha untuk mendekatinya. Lupakan hal ini, aku berniat untuk mengunjungi teman lama, apakah kalian ingin pergi atau tetap tinggal? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Bukankah sudah jelas, kami berdua akan pergi bersamamu. Aku juga penasaran orang mana yang sudah berteman baik denganmu. Kalau begitu kita akan berangkat besok karena hari ini kalian akan memuaskanku. Xiao Yuan menerjang mereka dan melanjutkan kegiatannya. Bab 310, Mampir. Keesokan harinya Kailin membantu Xiao Yuan untuk berpakaian. Qin Yue bersiap-siap di kamarnya dan menggunakan semua riasan yang menurutnya cantik. Dia sudah membeli banyak hal bersama Kailin dan mereka ingin tampil cantik di depan Xiao Yuan. Hal ini sungguh sangat menyenangkan untuk Xiao Yuan. Bahkan tanpa riasan kecantikan mereka sudah dapat menarik banyak mata pria. Songxi dan Xietan menawarkan pengawalan, namun Xiao Yuan menolaknya dan meminta mereka untuk tetap berlatih sembari berjaga di tempat ini. Xiao Yuan memadatkan niat pedang dan sebuah pedang emas muncul di atas langit. Xiao Yuan membawa mereka berdua untuk naik dan segera pergi ke Sekte Langit. Kecepatannya sungguh sangat luar biasa dan dengan kekuatannya yang sekarang, hanya butuh waktu setengah hari untuk sampai di Sekte Langit. Menara pemindahan hanya ada di kota miliknya, jadi belum sepenuhnya dibangun di berbagai tempat mengingat rumitnya pembuatan arai. Jadi dia hanya bisa terbang ke sana dan menghabiskan waktu bersama mereka. Kailin sedikit bernostalgia dan menceritakan dirinya yang dulu, dia adalah seorang putri dan selalu tergila-gila dengan alkimia. Mengingat kembali kakaknya yang selalu ada untuk melindunginya membuatnya sedih mengenai kebenaran bahwa sekarang dia sudah tidak ada. Xiao Yuan menghiburnya dan mulai menenangkannya. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka sampai, di sana Xiao Yuan membawa mereka menaiki tangga menuju gerbang Sekte Langit. Di sana kerajaan Xuan baru saja dibangun dan Gang Wei sudah melakukan pengembangan besar. Banyak wajah baru dari murid luar Sekte Langit dan semua mata tertuju kepada mereka bertiga, terlebih keberadaan Qin Yue dan Kailin yang menarik banyak perhatian karena kecantikan mereka. Sekte Langit yang berada di benua Tianxuan merupakan sebuah cabang. Hanya mereka murid luar yang memiliki basis kultivasi tingkat langit dan di bawahnya yang ditempatkan di tempat ini, namun 10 besar teratas akan dibawa ke benua Xian untuk mendapatkan pelatihan lebih baik setiap 3 bulan sekali. Selain memotivasi para murid untuk bekerja keras dan membagi sumber daya dengan baik, hal ini juga merupakan fondasi dan menyaring bakat yang bagus. Pengaturan Lei Li sangat bijaksana dan Xiao Yuan cukup senang bahwa dia menjadi master sekte yang sesuai dengan harapannya. Beberapa murid berusaha untuk mendekati mereka dan adegan ini sudah terlalu sering terjadi. Xiao Yuan tahu bahwa mereka tidak layak ditempatkan di mata Kailin ataupun Qin Yue dan Xiao Yuan hanya merasa geli. Qin Yue mengerutkan keningnya dan aura membunuhnya meledak dengan gila. Tekanan ini membuat dada semua orang terasa sesak dan Qin Yue sengaja memberikan peringatan. "Kenapa kau tertawa?" tanya Qin Yue dengan kesal. Xiao Yuan merangkul Qin Yue dan berkata, "Bukan apa-apa. Kau belajar di sekte yang hanya ada wanita, inilah yang dirasakan Kailin dan Lei Yunting. Kecantikan mereka menarik banyak orang dan sekumpulan pria ini bahkan akan menjilat kaki mereka jika diberikan kesempatan untuk berbicara." Kailin mengangguk dan setuju dengan Xiao Yuan, bahkan tidak sedikit orang yang mengirimnya hadiah untuk menarik perhatiannya. Terutama Lei Yunting yang dikenal jenius dan merupakan kecantikan pertama, hampir sebagian besar murid pria adalah penggemarnya. Qin Yue menghela nafas dan tidak terlalu peduli dengan hal ini. Kesadaran ilahi Xiao Yuan menyebar dan merasakan niat membunuh dari Qin Yue, para tetua bagian luar berdatangan. "Salam untuk Tuan Muda Xiao Yuan dan kedua nona, apakah ada sesuatu yang penting sampai orang dewasa datang ke tempat ini secara pribadi?" tanya para tetua yang sudah melihat wajah Xiao Yuan. Semua murid luar yang mendengar hal ini sangat terkejut, ketiga orang di depan mereka ini adalah sosok yang memiliki pengaruh besar.
Kisah dari Xiao Yuan bahkan sangat terkenal dan diceritakan di semua tempat. Seorang yang awalnya bukan siapa-siapa dan merupakan orang terlemah di Sekte Langit, sekarang menjadi pahlawan besar dan merupakan orang terkuat di dua benua. Karena nama besarnya juga Sekte Langit dapat berkembang sampai seperti sekarang. Apakah aku tidak boleh datang ke tempat ini? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Tolong jangan menakuti kami. Tuan adalah bagian dari Sekte Langit dan tidak akan ada aturan yang berani membatasi Tuan dan Nona. Kata para tetua dengan tenang. Kalau tidak salah Wang Hu masih menjadi murid luar bukan, katakan padanya aku menunggu di tempat yang dia tahu. Sisanya kalian bisa melakukan kegiatan seperti biasa, aku tidak akan mengganggu kalian lebih jauh. Perintah Xiao Yuan dengan santai. Kami akan segera memberitahunya, kata tetua itu dengan hormat dan segera mereka akan mencari keberadaan Wang Hu. Bersambung,